Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Pada tutorial kali ini saya akan sharing bagaimana cara membuat kamus sederhana menggunakan MIT Inventor. Ini contohnya layar handphone saya. Di sini ada kamus bahasa daerah Gorontalo. Kemudian di sini ada kolom untuk menulis kata. Misalnya saya tulis makan, maka hasilnya makan adalah monga. Kemudian bila kita klik tanda peralihan, maka dari Gorontalo ke Indonesia, misalnya saya tulis Tuluhu, oke, kemudian artinya di sini adalah tidur. Ya, di sini saya baru memasukkan beberapa kata. Kita akan belajar cara membuat kamus bahasa daerah yang sederhana ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi MIT Inventor. Oh iya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya bisa terus update dengan video-video saya. Jadi di sini adalah desainer dari layar handphone saya yang tadi. Ini desainnya. Ya, kalau ini adalah tampilan pencerminan dari handphone saya. Ya, ini tampilan layarnya. Jadi ini ada tombol OK, kemudian ada tombol home. Karena saya memakai beberapa screen seperti ini, contohnya di sini saya buat berbagai macam screen. Jadi ada matematik, bahasa, IPA, IPS, agama. Yang kemarin tutorial sebelumnya saya sudah berbagi tentang cara membuat kamus sederhana. Oke, jadi dari beberapa layar itu bisa dijadikan satu seperti ini. Baik, kali ini kita akan fokus di bahasa. Kita pindah ke layar bahasa. Ya, ini tampilan awalnya, desainernya, kemudian ini adalah bloknya. Oke, kita mulai dari awal. Saya akan buat project baru. Kemudian saya buat kamus 3 ya, karena saya sudah membuat beberapa kali. Kemudian oke. Ya, ini tampilan awal. Layoutnya kita masukkan dulu horizontal arrangement di sini sebanyak 4 kali. Kemudian diatur lebarnya. Semuanya kita atur lebarnya. Setelah itu kita beri judul, label di bagian atas. Oke, saya tulis saja kamus bahasa Gorontalo. Ditebalkan hurufnya dan dibesarkan. Ini. Kemudian ditaruh di tengah. Setelah itu kita taruh lagi label, button, dan label. Ya, ini kita tulis Indonesia. Kita perbesar. Oke. Kemudian yang ini kita ganti jadi Gorontalo. Setelah itu kita taruh di tengah. Dan ini kita ganti menjadi logo peralihan. Kita upload dulu. Saya cari gambar di komputer saya. Ya, ini bisa. Jadi ini untuk memasukkan gambar.
kemudian kita pilih image, oke. Gambarnya kita perkecil. Oke, seperti itu. Jadi ada button, kemudian kita masukkan text box, kemudian di bawah text box kita taruh label. Labelnya kita hilangkan tulisan, font size nya kita pertebal, kita perbesar maksudnya. Kemudian di sini kita beri tombol OK. Saya masukkan dulu gambarnya. Tombol OK sini. Kemudian saya perkecil. Oh, ini tidak terlalu jelas gambarnya. Nah, ini baru ada. Kita ulang lagi, masukkan button, kemudian button ini kita ganti image-nya. Oke, kemudian tingginya kita atur, lebarnya juga. Oke, teksnya dihapus. Oke, saya rasa ini cukup. Jadi ada label 4 untuk hasil, kita ganti dulu namanya. Oke, hurufnya juga kita perbesar. Saja. Oke, saya rasa ini cukup karena kita membuat satu screen, jadi tidak perlu tombol home ya, tapi bila kita ingin menambahkan tombol home kita bisa masukkan di sini. Kemudian kita masuk ke blok untuk membuat rumusnya. Di sini kita pilih screen 1. Kemudian setelah itu kita masukkan TinyDB. Oh iya, tadi belum saya masukkan ya, TinyDB-nya di sini ada. TinyDB kita taruh sini. Oke, kita masuk ke blok. Kita cari TinyDB dan kita pilih yang ini. Kemudian kita masukkan katanya. Kata apa yang ingin kita masukkan di sini, misalnya makan adalah monga. Jadi ini kata bahasa yang saya tahu ya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam bahasanya. Yang penting adalah cara membuat rumusnya. Kemudian minum menjadi mongilu. Kemudian tidur adalah tuluhu. Kemudian ya bisa ditambahkan lagi
misalnya saya Waatia. Oke, seperti itu contohnya. Jadi kalau kita punya banyak kata, kita bisa masukkan, tapi ingat batasnya adalah 5-10 MB batas aplikasi ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke variabel. Di sini kita taruh variabel dan teks. Kemudian kita ketik di sini menjadi Indonesia. Oke, setelah itu kita masuk ke tombol peralihan. Saya belum ganti namanya. Di sini saya ganti dulu namanya, ini saya rename menjadi tombol peralihan. Ini artinya untuk jika kita pencet ini, maka dari Indonesia Gorontalo, jika kita pencet lagi Gorontalo Indonesia peralihan. Kita cari tombol peralihan, kita geser ke sini. Jadi ketika peralihan diklik, maka kita pakai Ctrl If, kemudian kita tambahkan else, seperti itu. Jadi Ctrl If, kemudian tambah else, kemudian kita pilih logic. Logic yang ini taruh di sini, kemudian kita pilih get global bahasa. Jadi ini kita ganti lagi nih namanya, ini menjadi bahasa. Oke, set global bahasa, kita copy Indonesianya. Setelah itu kita set label 3 dan label 4-nya. Di sini label 2, oke. Set label 2 text to. Ini masukkan ke sini. Kemudian diduplikat saja, taruh di bawah, tapi ini ganti jadi 3. Jadi set label 2 dan 3. Atau ini kita ganti 3, yang ini 2. Oke, 3 dan 2. Karena di sini adalah label 2, ini label 3. Oke, selanjutnya kita masukkan, kembali lagi ke blok, kemudian kita masukkan di sini Indonesia, duplikat lagi di sini Gorontalo. Jadi label 3 menjadi Gorontalo, label 2 menjadi Indonesia. Kemudian kita tambah lagi set global bahasa, kita tambah lagi variabel di sini. Kemudian di sini kita masuk ke Gorontalo, diduplikasi ke sini. Oke, kemudian setelah itu kita tinggal copy paste saja. Oke, di sini ada yang harus kita ganti. Ini else if-nya dikeluarin, kemudian ganti jadi else if yang ini. Oke.
Oke, kita buat seperti ini. Kemudian ini kita duplikat dan kita taruh di sini. Di sini kita ganti menjadi Gorontalo. Kemudian set label 3 kita duplikat dan taruh di sini. Set label 2 juga duplikat, taruh di bawahnya. Kemudian get global bahasa juga diduplikat, taruh di bawahnya. Kemudian yang ini diganti menjadi Indonesia. Oke. Setelah itu masuk ke kolom Oke, atau di sini adalah button 2 ya. Ketika button 2 diklik, maka akan ada kontrol yang ini lagi, kemudian tambah else ya, jadi seperti itu. Kemudian pilih logic yang ini, ini harus pas ya, tidak boleh keluar begini. Nah, kita copy yang ini, kemudian ini kita copy lagi, kemudian kita pindah ke label hasil, taruh di sini, kemudian pindah ke teks, join, dan ditambah string. Kemudian kita cari textbook 1, kita masukkan di sini, kemudian ini kita duplikat saja, taruh di sini, dan ini diganti jadi sama dengan. Kemudian di bawahnya kita masuk ke TinyDB yang ini. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah untuk hasilnya. Kemudian kita pilih lagi teks downcast. Ini tapi kita ganti jadi downcast. Kemudian ini kita copy lagi. Ya, jadi seperti itu. Jika ada, maka yang ada di sini masuk ke rumus ini. Jadi misalnya diketik mencari kata moa dalam bahasa Indonesia, maka akan ada hasilnya makan. Tapi jika tidak ada, tidak ditemukan. Jika kata itu belum kita masukkan, maka menjadi tidak ditemukan. Kemudian kita masuk lagi ke variabel, kita taruh di bawahnya, ini diduplikat, taruh di sini. Jika dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan, tapi bahasa Gorontalo dia ya tidak ada. Mohon maaf, ini jika bahasanya ada yang salah ya, tapi saya hanya fokus di
pembuatan aplikasinya. Silahkan nanti dikoreksi, tulis di kolom komentar. Kemudian kita masuk ke control for each yang ini. Ya. Oke, ini kita geser lagi ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita panggil lagi TinyDB. Ya, taruh di situ. Kemudian setelah itu saya masuk lagi ke kontrol dan saya ambil yang if, pengandaian lagi seperti ini. Kemudian logic saya pakai, kemudian TinyDB lagi, yang ini taruh di situ. Kemudian saya pilih get, ini saya ganti jadi get item. Kemudian di sini di copy saja. Oke, seperti itu. Kemudian pilih lagi variabel. Ini name get item. Oke, jadi seperti itu rumusnya. Kemudian saya pindah ke label hasil, ambil ini. Oke, taruh di situ. Kemudian yang ini bisa di copy saja, taruh di sini. Tapi yang ini dikeluarkan. Kemudian yang ini di copy, taruh di sini. Ini ganti jadi get name. Oke, sampai di situ silahkan diikuti. Kemudian di sini saya cari lagi textbox 1. Kemudian taruh di sini. Dan ini saya duplikat. Kemudian saya taruh di sini. Oke, ini rumusnya sudah jadi. Ya, kemudian saya akan coba menghubungkannya ke handphone saya. Ya, caranya dengan klik iEmulator, kemudian saya taruh di handphone. Jadi sebelumnya handphone saya sudah saya screen mirror di sini.
Jadi saya screen mirror dulu. Oke, kemudian kita masuk ke sini. Saya konekkan dengan handphone saya. Kita akan lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada. Layar handphone saya sudah nampak di situ. Kemudian saya mau tulis huruf mencari kata makan. Makan, kemudian menjadi Monga. Bila dari Gorontalo, Indonesia, mohon maaf ya, ada gangguan internet. Oke, ya ini sudah dibetulkan sinyalnya. Mohon maaf tadi terganggu. Ini saya ketik kata di sini, misalnya makan, maka menjadi Monga. Kemudian tidur, maka menjadi Tuluhu. Dan jika dari Gorontalo ke Indonesia, Mongilu, minum, ya. Waatia, saya. Oke, jadi ini adalah aplikasi yang sudah masuk ke handphone Android, ya. Dan tadi ada perbaikan sedikit di sini, label 2 dan 3 ini diganti karena tadi sebelumnya ini label 3, ini label 2. Nah, ini jadinya error karena di sini label 3 Gorontalo, label 3 Gorontalo lagi, ini jadi harus diganti. Ini label 2 dan ini label 3, ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tapi alhamdulillah ini sudah berhasil. Jadi ini saya sudah masukkan di handphone dan jadi seperti ini. Oke, gitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila ada saran-saran silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk menambah motivasi saya. Selamat mencoba dan diaplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.